Maukah saudara mengikutku, jalan mengiring menebusku, karena tongkatnya kau tak jatuh, karena pelitanya terang jalanmu. Sungguh nyaman berjalan sertanya, tak usah takut akan bahaya. Terang benderang sinar pelitanya, langkahku kini jadi aman. Sungguh nyaman berjalan sertanya, tak usah takut akan bahaya. Terang benderang sinar pelitanya, langkahku kini jadi aman. Sangat besar anugerahnya yang telah ku alami. Sesat aku dulu kala, selamatlah ku kini. Oleh anugerah hilanglah segala takutku. Betapa indah anugerah memberi berkat restu. Sering bahaya dan jerat mengancam hidupku. Oleh anugerahku selamat ke surgaku tuju. Di rumah Bapa yang Maha, terang
Udah. Oke. Oke, selamat. Oke, kita mulai. Selamat malam saya ucapkan untuk jemaat yang hadir di tempat ini. Saya juga menyapa yang mengikuti acara ini bagian Rabu secara online. Selamat mengikuti. Kita akan mulai saja. Kita naikkan pujian dari pemulai nomor 54. Jemaat yang hadir di tempat ini saya undang bangkit berdiri. Anugerah ajaib Yesus, Umnoy 54. Anugerah ajaib Yesus, galakan ragu, tak dapat kulukiskan, tak habis bunyiku, hilangkan segala beban, bebaskan jiwaku, karena anugerah yang ajaib Yesus, tolongku. Sungguh ajaib Yesus, lebih dalam dari lautan ke lautan. Anugerah yang
bagiku lebih luas dari pelanggaranku, lebih dari segala dosa. Yesus Kristus puji Dia, anugerah ajaib Yesus yang bagai tersesat tu jadi terampuni, sepenuhnya selamat. Katakan, bebaskan diriku, anak-anak ajaib Yesus, tolongku. Sungguh ajaiblah anugerah Yesus, lebih dalam dari lautan yang anugerah ajaib cukup bagiku, ya bagiku, lebih luas dari pelanggaranku, lebih dari segala dosa. Mari berkata nama Yesus Kristus puji Dia, anugerah ajaib Yesus yang kau yang tercela, berkuasa mengubahku jadi anak Allah, berikan damai di surga untuk segenap waktu. Sungguh ajaib Yesus, tolongku. Sungguh ajaiblah anugerah Yesus, lebih dari lautan. Anugerah bagiku, lebih lebih dari segala dosa. Dari nama Yesus Kristus puji Dia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, malam hari ini Tuhan, sebagai jemaat-Mu kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Ya, hari yang sudah kami sepakati Tuhan, kami naikkan puji-pujian bagi-Mu Tuhan, untuk ekspresi sukacita kami Tuhan, karena keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan, biar kiranya puji-pujian yang kami naikkan ini Tuhan, menyukakan Engkau Tuhan, dan juga kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tambahkan kami hikmat agar kami semakin mengerti setiap firman yang diuraikan Tuhan, agar kami bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan keseharian kami Tuhan. Tuhan, pimpin keseluruhan acara kami Tuhan. Dan kami juga sebagai jemaat-Mu Tuhan, kami akan naikkan pokok-pokok doa kami Tuhan, tentang apa-apa yang kami pergumulkan sebagai jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan, puji syukur hanya kepada-Mu saja, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Kita kembali angkat pujian dari Umnoy nomor 258. Tuhan bagimu.
Yesus kau telah rela mati gantiku. Tak mungkin ku hidup jauh darimu. Jiwaku serahkan, ikarku tak pun ku berikan Tuhan bagimu. Doamu tak henti, baik bagiku. Imanku pun teguh, tak mungkin layu. Salibku tahankan, kasih-Mu hancurkan. Pujiku naikkan, Tuhan bagimu. 3. Ajar aku setia ikut teladan-Mu. Dapati ya Tuhan sepanjang umurku. Kasih-Ku lakukan, hidupku abdikan. Yang lain ku menangkan, Tuhan bagimu. Dunia darimu, harta hidupku. Dalam suka duka, bagimu selalu. Dan bila ku pandang wajah-Mu, ku senang, ku akan berdena. Tuhan bagimu. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian lagi dari himne nomor 134. Tetaplah pegang. Di dunia sudah dekat, telah bekerja dalam bersolat, hatimu melunak, orang lain tegar. Kami bawa pesan bagi yang lapar. Tetaplah pegang pada kebenaran. Tetaplah pegang pada kebenaran. Kiranya tiap penindakan berbuah lemah, tetaplah pegang pada kebenaran. Ayat 2. Oh, maafnya wajib tubuh, yang kau menangi hanya dalam kekuatan sempurna
saat kau lemah, bagimu cukup kasih karunia-Nya. Tetaplah pegang pada kebenaran, tetaplah pegang pada kebenaran. Kiranya tiap peniaga berbuah lebat, tetaplah pegang pada kebenaran. Amin. Tes. Ya, akhir dunia sudah dekat. Ya, kalau belajar kitab Wahyu, kita melihat bagaimana akhir dunia yang makin mendekat. Begitu. Baik, selamat malam jemaat semuanya. Juga yang mengikuti via online, ya saya ucapkan ya selamat malam. Baik, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita. Kita di kitab Wahyu pasal yang ke-8. Ya, Wahyu pasal yang ke-8. Kita mulai di ayat pertama, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih ya kami kembali datang dalam pertemuan Jumat ini. Kami akan belajar firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat memahaminya dengan baik. Lebih kami belajar ya kitab Wahyu. Kami belajar tentang hal-hal yang akan terjadi di masa depan yang sudah Engkau nyatakan di dalam firman-Mu ini Tuhan. Nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Di ayat 1 pasal 8, dan ketika anak domba itu Wahyu pasal 8, ini anak domba membuka meterai yang ke-7. Nah, kita tahu bahwa ada 7 meterai. Ya, ada 7 meterai, dan di meterai yang ke-6 kemarin itu membicarakan tentang malapetaka, dan malapetaka itu akan dijatuhkan sampai lengkap 144.000 saksi dari orang Yahudi, 12.000 tiap suku. Setelah di dahi mereka dikasih meterai anak domba, barulah hukuman itu, ya murka itu akan dilemparkan ke bumi. Dan ini masuk meterai yang ke-7, ini senyap katanya. Senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Jadi ini tentu Rasul Yohanes, jam itu adalah jam manusia, jam waktu kita, gitu ya. Jadi setengah jam waktu kita, begitu. Diam dulu. Kenapa diam? Karena nanti di meterai yang ke-7 ini ada 7 sangkakala. Ada 7 sangkakala. Di ayat yang kedua, lalu aku melihat ke-7 malaikat berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka
gelap, bulan menjadi gelap, langit digulung begitu seperti tembikar. Kemudian di sini ini ketika pedupaan itu diambil dan dilemparkan ke bumi, meledaklah. Keenam kemarin itu terjadi malapetaka itu akan terjadi sampai genap 144.000 orang saksi di masa tribulasi ini. Di dahi mereka ditandain ada meterai anak domba, dan setelah lengkap mereka semuanya, di penghujung kedatangan Kristus ini, mereka akan murka Allah itu akan dijatuhkan ke bumi. Dan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, nah sangkakala ini adalah bukan pengulangan atau ada hukuman baru, tetapi ini lebih kepada detailnya, gitu. Detailnya. Kenapa detailnya? Coba kita membuka dulu di Wahyu pasal yang ke-7. Wahyu pasal yang ke-7. Ini di ayat yang ke-12. Maka aku melihat anak domba itu membuka meterai yang ke-6. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Nah, tadi kita melihat bahwa waktu malaikat itu menjatuhkan pendupaan itu ke bumi, ada terjadi apa? Gempa bumi juga. Kemudian katanya apa? Bumi dan matahari menjadi hitam bagaikan karung, karung rambut dan bulan menjadi merah, seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit itu berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara, menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin dan angin yang kencang. Nah, di sangkakala tadi di ayat yang ke-7 tadi itu terjadi hujan es dan api bercampur darah. Nah, kemudian di ayat 8-nya, lalu malaikat yang kedua meniup sangkakala, dan ada suatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa. Meterai, gitu. Karena di meterai yang ke-6, ya, di pasal 6 ayat 12 tadi kita sudah baca apa? Ayat 14 itu, maka menyusutlah langit bagikan gulungan
bagikan kitab yang digulung dan tergeserlah apa? Gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Jadi bintang-bintang sudah jatuh gitu. Sementara di sangkakala ini jatuh lagi apa? Jatuh lagi bintang-bintang. Jadi kayak ada pengulangan begitu. Ini sebenarnya bukan pengulangan tetapi detailnya. Sama seperti kita kalau melihat kitab Kejadian tentang penciptaan. Di Kejadian pasal 1 itu kan penciptaan sudah selesai. Ya kan? Kemudian nanti di pasal 2 mulai start ayat 4 itu ada penciptaan manusia. Sampai ada yang berpikir penciptaan itu dua kali gitu. Padahal di pasal 2 ayat 4 selanjutnya itu menceritakan penciptaan pada hari yang ke-6 tentang penciptaan manusia, itu fokusnya detailnya di situ. Begitu. Jadi ini juga bukan ada penghukuman baru, tetapi ini apa? Bersifat apa? Detail-detailnya gitu. Jadi sangkakala ini adalah detail-detail dari penghukuman yang datang gitu. Nah, di ayat yang ke-13, lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbuang di tengah langit dan ini kan ada 7 sangkakala. Ini akan lebih dahsyat lagi sangkakala yang ke-5, ke-6. Itu akan lebih dahsyat lagi. Kemudian nanti sangkakala yang ke-7 itu waktu dibuka ada 7 cawan lagi. Gitu. Ada 7 cawan lagi. Nah, sehingga kalau kita membaca di penghakiman cawan itu Wahyu pasal 16 Wahyu pasal 16 ayat 17 sampai 21 saya baca di sini. Dan malaikat yang yang kecil gitu kan, kayak kerikil-kerikil ini rupanya hujan es yang sangat apa? Sangat besar. Gitu. Nah, jadi sekali lagi waktu kita belajar meterai yang ke-6, ini terjadi setelah ini dimeteraikan dan akan terjadi di penghujung di sini. Sebelum kedatangan Kristus kedua kali gitu. Jadi akan terjadi penghukuman ini. Dan hari penghukuman ini sebenarnya sudah dinubuatkan juga di dalam perjanjian lama.
Gitu. Kalau kitab Yesaya pasal 2, coba kita membuka kitab Yesaya pasal 2. Yesaya pasal 2 ayat 12 dan 13 saya baca di sini. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Untuk menghukum semua pohon aras di Libanon yang tumbuh meninggi dan tetap menculang, dan menghukum semua pohon terbatin di Basan. Jadi suatu hari sudah ditetapkan Tuhan akan menghukum, katanya. Dan itu terjadi, murka itu terjadi pada masa apa? Tribulasi ini. Nah, pada masa tribulasi. Sebelum Tuhan datang ke bumi ini, Tuhan akan menghukum. Jadi setelah antikristus memerintah di bumi ini, maka nanti ketika dia memaksa banyak orang untuk menyembah dia dan menyebabkan banyak orang juga menjadi martir. Karena kita lihat kemarin di pasal 7, setelah 144.000 orang ini dimeteraikan, ternyata juga ada orang-orang yang keluar dari kesusahan besar itu. Dan mereka adalah apa? Orang yang selamat menjadi percaya karena kesaksian 144.000 orang ini. Jadi ada banyak penganiayaan, tetapi juga ada banyak yang akhirnya menjadi percaya. Dan 144.000 ini jelas kemarin kita sudah membaca, waktu Tuhan datang, mereka ini tidak mati. Jadi selama masa tribulasi ini 144.000 orang ini tidak mati. Mereka bersama dengan Kristus gitu di Bukit Sion. Jadi mereka tidak mati. Dan kemarin saya lihat di Facebook 144.000 orang ini ada yang wanita tidak. Gitu. Ternyata di dalam Alkitab ini 144.000 orang ini semuanya laki-laki gitu. Mengapa? Karena mereka itu tidak menikah gitu dengan perempuan. Jadi mereka itu laki-laki yang suci murni gitu, tidak menikah. Gitu. Jadi kemanapun mereka pergi, mereka mengikuti anak domba. Nah, inilah adalah para saksi Kristus di masa tribulasi ini. Nah, kalau kita lihat di Matius pasal 25, inilah yang dimaksud Tuhan, engkau mengunjungi saudaraku yang paling hina ini ya, yang mereka ini maksudnya. Jadi kalau domba-domba itu mengunjungi saudara Tuhan, memberi makan Tuhan, kemudian memberi pakaian Tuhan, itu Tuhan bilang kan, waktu engkau melakukannya kepada saudaraku yang paling hina ini. Nah, di masa tribulasi ini mereka ini. Nah, tadi di sangkakala ini kita melihat detail dari murka Allah yang dijatuhkan. Jadi ada gempa bumi. Ada gempa bumi, kemudian di meterai di sangkakala yang pertama itu hujan es dan api. Ya. Kemudian di ayat 8 tadi gunung-gunung besar itu katanya dibuang ke laut dan sepertiga laut menjadi darah. Kemudian mati katanya. Nah, tetapi itu masih berlanjut katanya. Di pasal 9, coba kita buka pasal 9. Ini ada 3 sangkakala lagi yang akan berlanjut. Lalu malaikat yang kelima meniup
Nah, ingat di dalam Hades itu ada malaikat-malaikat yang jahat itu yang sudah diikat di sini. Diikat yang kalau di dalam kitab Yudas itu yang mereka ini melakukan percabulan gitu. Melakukan percabulan ini diikat dulu di sini begitu. Malaikat yang melakukan percabulan itu sudah diikat di dasar dari Hades ini. Nah, dan di sini katanya apa? Waktu adanya bintang yang jatuh itu, pintu jurang maut itu membuka pintu jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh tutupi seluruh bumi. Gitu. Sehingga kenapa menjadi gelap? Diterangkan matahari kok menjadi gelap, ini dijelaskan demikian. Nah, kemudian dan dari asap itu tidak menganiaya mereka, tidak menyakiti mereka. Gitu. Yang pakai meterai ini hanya 144.000. Orang yang menjadi percaya karena pemberitaan mereka ini tidak dimeteraikan. Jadi meterai ini tanda. Nah, meterai ini yang dimeteraikan hanya 144.000. Nah, mereka ini tidak diserang oleh belalang-belalang ini. Gitu. Maka tadi dikatakan celaka akan lebih dahsyat lagi katanya. Kenapa lebih dahsyat lagi? Ya, ketika ada bintang yang jatuh ini, jurang mau terbuka, asap keluar dan kemudian ada belalang-belalang katanya. Seperti kalajengking. Kita tidak pernah membayangkan bagaimana belalang seperti kalajengking. Gitu kan. Belalang kan begini. Kalajengking kan begini. Nah, kita nggak bisa membayangkan. Nah, dan ini tidak merusak pohon-pohon, tetapi hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Nah, Antikristus di sini kan ingin memeteraikan manusia dengan bilangannya 6666. Gitu. Nah, kemudian anak domba juga memeteraikan para saksinya 144.000 orang. Jadi pada waktu ini, masa ini, ada orang kalau mau mengikut Antikristus, itu pasti ada meterai 66. Gitu. Nah, meterai yang 144.000 orang ini juga kelihatan. Ini juga kelihatan. Ini adalah tanda yang bisa dilihat sehingga kalajengking ini belalang yang seperti kalajengking ini melihat tanda itu dan tidak menyakiti mereka begitu. Nah, kemudian bagaimana dampaknya di ayat 5 itu? Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Mereka menyiksa 5 bulan lamanya, dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Jadi diperkirakan setengah tahun 5 bulan sebelum kedatangan Kristus kedua. Jadi 5 bulan terakhirlah
di penghujung di sini. Gitu. Bikin 5 bulan saja. Gitu. Ini adalah, sekali lagi, ini Tuhan mencurahkan murkanya kepada manusia. Tuhan mencurahkan murkanya kepada manusia. Apabila ia hanya menyengat manusia yang tidak memakai yang memakai meterai antikristus. Kemudian, dan masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka ingin mati, tetapi maut lari daripada apa? Mereka. Jadi di 5 bulan ya. Jadi 5 bulan bisa mungkin 5 bulan terakhir atau 5 bulan di tengah-tengah sini, pokoknya hanya 5 bulan saja begitu. Karena meterai ini adalah di penghujung dari kedatangan Tuhan yang terakhir ini, dan semua ini sudah lengkap baru itu dijatuhkan begitu. Nah, jadi ada satu peristiwa yang membuat memang saat ini adalah saat yang begitu mengerikan. Orang mau mati, tetapi tidak mati. Gitu. Sakit kanker kan sudah mengerikan kan? Gitu. Tetapi ini lebih mengerikan. Ini disengat oleh belalang. Gitu. Katanya apa? Yang seperti kalajengking. Dan orang mau mati, tetapi tidak apa? Tidak mati. Maut itu hilang, gitu, bisa bayangkan. Jadi disiksa, tapi tidak mati, tidak bakal mati. Selama 5 bulan ini, disengat belalang yang seperti kalajengking ini tidak mati. Tapi sakitnya minta ampun. Mereka mau mati, tidak bisa mati. Kadang kan kalau orang sakit parah kan, ya udahlah mendingan mati saja deh. Kenapa? Karena kalau belum mati kan masih merasa sakit katanya. Kalau sudah mati, hilang sakitnya. Nah ini pada waktu itu mereka pengen mati, tidak bisa mati. Jadi maut lari daripada mereka. Maut lari daripada mereka. Ayat 7 dijelaskan rupa belalang itu. Dan rupa belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada suatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka seperti muka manusia. Jadi belalang mukanya seperti muka manusia. Gitu. Tapi capitnya itu seperti capit kalajengking. Gitu kan. Jadi sengat kalajengking kan di belakang yang begini ini kan, di ekornya itu kan, kan begitu. Nah, ini hanya ngejar manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Nah, kita nggak kebayang ini apa sih? Gitu. Anda kebayang nggak ini apa ini? Belalang apa ini? Gitu. Rambutnya seperti rambut perempuan, giginya seperti apa? Gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju jira, dan bunyi sayap mereka bagikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari di medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka terdapat kuasa untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Jadi hanya 5 bulan tidak ada maut lari. Dan belalang ini hanya menyakiti manusia 5 bulan. Ayat 11, dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apoleon. Ini artinya apa? Abaddon dan Apoleon ini artinya penghancur sebenarnya, destroyer. Jadi
Jadi nama malaikat itu malaikat penghancur. Kita ada nama malaikat apa? Mikael, Gabriel, kemudian apa? Lucifer, gitu. Dan ini namanya Abaddon atau Apoleon, artinya penghancur, yang keluar dari apa? Jurang maut, gitu. Hades ini, lokasi Hades ini adalah di bawah bumi sebenarnya. Gitu. Ingat kan Bani Korah, nih, waktu dihukum Tuhan, bagaimana bumi apa terbuka, mereka langsung masuk ke situ. Nah, dunia orang mati jurang maut ini adalah di dalam bumi. Gitu. Ini bukan neraka, ini tempat penampungan sementara. Dan rupanya pas ada bintang yang jatuh tadi, itu ada makhluk apa itu? Ya, belalang, ya, punya sengat kalajengking, mukanya muka manusia, rambutnya seperti rambut perempuan, giginya gigi singa, gitu kan. Keluar dari dalam bumi loh, berarti kan? Kan waktu bintang itu jatuh, berarti bintang itu jatuh sangat dalam. Kemudian terbukalah jurang maut ini. Gitu. Dan Apoleon, Abaddon ini pemimpin mereka. Gitu, pemimpin mereka untuk merusak apa? Manusia, menyakiti manusia selama 5 bulan. Jadi malaikat maut ini malaikat penghancur ini tidak bisa membunuh, tidak diizinkan membunuh. Hanya apa? Menyakiti saja. Hanya menyiksa saja 5 bulan. Kalau iblis itu seneng nggak membunuh manusia? Gimana, seneng nggak? Oh, seneng gitu kan. Mereka sebenarnya mau membunuh, tetapi ini cuma disuruh izin menyiksa saja. Gitu. Kenapa? Kalau orang mati tanpa Kristus, itu sudah pasti akan jadi teman mereka di neraka nanti. Gitu. Tujuan iblis itu makin banyak orang yang apa? Pergi ke dalam neraka. Gitu. Nah, jadi mereka ini keluar untuk menyakiti manusia yang tidak memakai, yang tidak dimeteraikan oleh anak domba. Jadi mereka menyakiti selama 5 bulan katanya. Dan kemudian ayat 12, celakalah yang pertama sudah lewat. Sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Gitu. Jadi detail daripada penghakiman itu rupanya ada 3 tahap. Ini celaka pertama sudah lewat. Kemudian ada 2 celaka lagi. Nanti di ayat 13 sampai selanjutnya itu ada celaka lagi, termasuk yang cawan tadi. Begitu. Nah, cawan tadi itu ada di dalam sangkakala yang ke-7. Jadi meterai ada 6, meterai ada 6. Kemudian di meterai yang meterai ada 7, di meterai yang ke-7 ada 7 sangkakala. Kemudian di dalam 7 sangkakala nanti ada 7 cawan. Begitu. Jadi hukumannya itu begitu. 7 itu kan sempurna. Jadi penghukuman yang sempurna sebenarnya. Jadi kalau Tuhan itu tidak menghukum dosa, kalau kita belajar kitab Wahyu, maka kita percaya itu tidak benar. Tuhan menghukum dosa. Kenapa begitu dahsyat? Penghukuman
menjelang kedatangan Tuhan yang kedua ini. Karena ini murka Allah sepenuhnya ditimpakan kepada apa? Kepada dunia ini. Hujan es, ya. Rupanya hujan esnya itu ada hujan es yang sangat besar sekali. Ada bintang jatuh. Nah, bintang jatuh yang sangat kuat sehingga sampai melubangi jurang maut ini, sehingga keluar makhluk-makhluk yang luar biasa dahsyat jahatnya. Mereka naik ke sini. Makhluk-makhluk itu naik dan menyakiti manusia 5 bulan. Pengen mati, tetapi tidak bisa mati. Mereka mau mati, tapi tidak bisa mati. Bisa bayangkan betapa sakitnya masa itu. Maka Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ya. Kenapa Alkitab berkata kita itu jangan menuntut penghakiman. Serahkan penghakiman itu kepada siapa? Tuhan. Jangan menuntut penghakiman. Serahkan penghakiman itu kepada Tuhan. Kalau hari ini, ya kan, kita itu nggak boleh minta Tuhan hukum mereka, nggak usah. Karena kita ini apa? Kita harus mengerti ada waktunya Tuhan. Tuhan sudah menetapkan suatu hari. Suatu hari akan menghukum manusia. Nah, kita mesti mengerti bahwa di 3,5 tahun yang kedua ini Israel secara bangsa itu sudah menjadi percaya. Karena pesan Tuhan adalah apa? Kalau kamu melihat pembinasa keji duduk di bait Allah itu, kamu lari saja. Gitu. Jadi Tuhan berbicara bahwa setelah antikristus duduk di sini, ini seluruh Israel itu sudah menjadi apa? Menjadi percaya. Jadi akan menjadi percaya ditambah 144.000 orang inilah yang menjadi saksi di masa ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ya, ini sangkakala, celaka yang pertama. Jadi ada 3 celaka. Ini baru celaka yang pertama. Ya, jadi materai yang ke-6 ada detail-detail. Matahari menjadi gelap. Tadi kita mendapat penjelasan kenapa matahari menjadi gelap. Katanya ada asap yang keluar dari jurang maut di sini menutupi seluruh bumi. Dan ada makhluk-makhluk yang keluar. Kita tidak bisa mengidentifikasi mereka apa. Kira-kira kalau Anda mengidentifikasinya apa? Ini keluar dari jurang maut. Mukanya seperti muka manusia, giginya gigi singa. Muka manusia, giginya gigi singa. Rambutnya seperti rambut perempuan. Ekornya ada sengat kalajengking. Tetapi ini belalang. Ini belalang. Kita nggak dapat gambarannya ini binatang apa ini. Ini apa ini. Tapi ini keluar dari jurang maut. Jadi 5 bulan akan menyiksa manusia 5 bulan. Tapi tidak mati. Tidak mati. Nah, hanya 5 bulan mereka nanti hilang. Setelah hilang, manusia kembali menghujat Tuhan lagi. Ya, kenapa kembali menghujat Tuhan? Nanti ada diceritakan. Rupanya Antikristus dan para nabinya itu jago juga bikin mujizat. Gitu. Jadi terbayang kembali Musa bikin ular, ya kan? Kemudian ahli sihirnya juga bikin apa? Bikin ular. Ahli sihir Firaun.
Musa mengubah air menjadi darah di seluruh Mesir. Kemudian tukang sihir Firaun juga bikin air menjadi darah di mangkok. Ya kan? Jadi Firaun jadi keras. Nah, pada waktu itu Antikristus dan para nabinya itu juga bikin mujizat. Gitu. Bikin mujizat. Jadi penghukuman demi penghukuman lewat, mereka menjadi mengeraskan hati. Jadi ini baru celaka yang pertama. 2 celaka lagi akan menyusul. Jadi ini terjadi di antara 3,5 tahun yang kedua ini. Akan terjadi di sini. Bisa di ujung, bisa di tengah-tengah, atau bisa di awal di sini. Ya, ini terjadi di 3,5 tahun yang kedua. Ya, jadi ya, kita diselamatkan hari ini. Ya, kita mengucap syukur. Benar nggak? Kita sudah diselamatkan. Diselamatkan hari ini, kita menunggu pengangkatan. Ketika di bumi ini terjadi penghukuman Tuhan, maka di angkasa ini kita nanti akan mengadakan perjamuan kawin anak domba. Nah, nanti juga diceritakan. Jadi kitab Wahyu itu kadang menceritakan di bawah, nanti kadang menceritakan apa? Peristiwa di atas. Jadi itu bukan berurut. Ceritanya bukan berurut, ini begini gitu. Jadi meterai dan sangkakala dan cawan itu bukan berurut, habis meterai selesai, kemudian cawan, tidak seperti itu. Karena waktu meterai ini bumi sudah belah segala macam, kemudian pas sangkakala bumi juga kebelah. Lalu bumi yang mana lagi? Kan gitu. Bumi kan cuma satu. Gitu. Jadi sangkakala itu lebih kepada detail daripada apa? Penghakiman meterai itu. Jadi detailnya baru kita mengerti kenapa kok matahari gelap. Nah, kita jadi paham lewat sangkakala yang dibuka ini. Ya, tetapi sekali lagi kita tidak masuk ke sini. Kita punya janji pengangkatan ini. Kita diangkat. Dan kita menyongsong Tuhan di angkasa, kita melakukan ada perjamuan kawin anak domba. Kita di angkasa, Tuhan menghukum bumi. Dan 144.000 orang ini tidak mati. Gitu ya. Sekali lagi, ini tidak mati. Karena pas Tuhan datang di Bukit Zaitun, mereka ini sudah bersama-sama dengan Tuhan. Jadi belalang-belalang tadi itu juga tidak menyakiti mereka. Mereka bisa dipenjara oleh Antikristus. Mereka susah makan, dibikin susah oleh Antikristus, bisa. Mereka dianiaya, bisa. Tetapi mereka dilindungi. Waktu pencobaan Ayub, Tuhan kan kasih pesan sama iblis kan. Sayangkan apa? Nyawanya saja. Jadi kalau pencobaan itu datang, itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Tuhan masih bisa pagarin kita. Benar nggak? Anda mau minta pagar apa? Pagarnya bagaimana? Tuhan, apa nyawa saja jangan diambil, atau Tuhan juga jangan miskin-miskin juga, gitu. Seperti doanya siapa? Agur bin Yakek kan? Tuhan jangan kasih aku kekayaan, supaya nanti kalau kaya, aku ini nanti jadi sombong siapa engkau. Tapi juga jangan kasih aku apa? Miskin. Nanti kalau aku miskin Tuhan, gitu. Nanti aku mencuri dan memalukan nama Allahku. Itu doanya si Agur bin Jakek ini. Padahal ya kan, kalau susah juga ya jangan curi-curi juga. Gitu.
Ya, tetapi itu ekspresi hati dia. Kita bagaimana kita minta pagar sama Tuhan? Boleh nggak kita berdoa minta pagar sama Tuhan? Boleh. Gitu. Berdoa itu boleh apa saja. Tetapi kehendak Tuhan yang terjadi. Oke, baik, kita sampai di sini. Ada pertanyaan tidak dari jemaat? Jadi sangkakala ini adalah detail penjelasan dari materai ke-6 yang Tuhan akan buka, yang jatuhkan ke bumi ini. Begitu. Jadi bukan pengulangan hukuman, tetapi detail-detail dari murka Allah. Begitu. Oke, ada pertanyaan? Di online ada? Tidak yang bertanya? Tidak ada. Ya, jadi 144.000 orang ini laki-laki, tidak ada perempuan di sini. Dan kalau ini menjadi apa, sokongan ayat bahwa orang yang mau melayani Tuhan itu sebaiknya tidak menikah, gitu. Dipakai oleh beberapa orang gereja yang bahwa menjadi pelayan Tuhan itu jangan menikah, ya salah satu ayatnya ini, gitu. Di Wahyu ini 144.000 orang ini tidak menikah. Nah, Alkitabiah. Jadi kalau ada gembala, pendeta tidak menikah, gitu ya, gereja itu harusnya memutuskan bahwa pelayan Tuhannya itu tidak menikah. Seperti gereja Katolik itu Alkitabiah, katanya. Bukan, mereka ini bukan gembala, gitu ya. Mereka ini bukan gembala. Nah, justru kalau di dalam zaman jemaat lokal, gembala itu syaratnya mesti apa? Salah satu syarat jadi gembala, suami dari satu istri. Mereka 144.000 orang ini bukan gembala. Jadi jangan syarat gembala diterapkan kepada mereka, gitu. Atau syarat untuk mereka diterapkan untuk apa? Untuk gembala. Itu tidak bisa. Jadi kalau gembala jemaat itu syaratnya salah satunya adalah suami dari satu istri. Nah, mereka bukan gembala jemaat. Oke, ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Udah jelas ya. Jadi kalau Anda membaca kitab Wahyu, ya, hukuman sangkakala ini adalah detail daripada penghakiman meterai. Itu detailnya begitu dahsyat, gitu. Begitu dahsyat, dan kita nggak bisa kebayang betapa susahnya orang dihukum Tuhan pada waktu itu. Pengen mati, tetapi tidak bisa apa? Mati. Maut tidak ada. Ini disengat belalang kalajengking. Kalau disengat tawon, nah itu sudah lumayan kan. Jadi panas dingin, gitu kan. Orang kena sengat tawon itu kan panas dingin, gitu. Sakit, gitu. Bengkak di mana-mana. Tapi tidak mau mati, tidak mati. Puji Tuhan, kita tidak masuk masa itu. Amin. Baik, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, puji syukur kepadamu, kami sudah Engkau selamatkan. Kami tidak ada di bumi saat murka-Mu dijatuhkan setelah pengangkatan nanti. Tuhan, kami melihat gambaran
orang-orang yang tidak bertobat Tuhan, yang tertinggal di masa itu nanti. Mereka yang tidak percaya kepadamu, mereka yang melakukan tindakan yang fasik, mereka yang tidak mau bertobat, tidak percaya kepadamu. Saat itulah mereka akan menghadapi penghakiman suatu hari yang memang sudah ditetapkan untuk menghukum dunia ini. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan di masa kami ada ini. Kami berdoa biarlah ada banyak orang yang kami kasihi bisa diselamatkan. Mereka ikut di dalam pengangkatan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami sudah Engkau selamatkan dan juga kami boleh ada di dalam jemaat yang benar, ada di dalam jemaat yang terus memberitakan Injil yang benar, sehingga banyak orang bisa diselamatkan lewat gerejamu. Terima kasih untuk hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, selamat malam dan Maranatha.